Polemik penundaan pemilu akhirnya menemukan titik terang. Presiden menegaskan setiap kalangan harus taat dan patuh terhadap konstitusi. Yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 makanya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Pernyataan tersebut meluncur dari Presiden pada Desember 2019 silam. Dengan tegas Presiden menyatakan tidak berminat menjabat selama 3 periode. Kini kegaduhan hadir lagi dengan wajah baru. Bukan lagi narasi 3 periode, namun kali ini dengan tajuk penundaan pemilu. Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR lah yang pertama melemparkan isu panas ini. Cak Imin berdalih alasan ekonomi menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu. Politikus PKB tersebut menampik jika usulan penundaan pemilu datang dari sosok Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Diusulkan untuk penundaan. Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, gara-gara stagnasi politik. Gitu. Terus informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu itu? Enggak ada. Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala juga angkat bicara atas polemik agenda pesta demokrasi. Jika menilai penundaan pemilu melanggar konstitusi. Dan kita taat kepada konstitusi, itu aja. Kalau mau memperpanjang berarti tidak sesuai konstitusi, kecuali kalau konstitusinya dirubah, tapi sebagian besar tidak setuju. Setelah sempat tak bersuara, Presiden akhirnya angkat bicara terkait penundaan pemilu. Dikutip dari laman Kompas ID, Presiden menyebut bahwa siapapun boleh mengusulkan wacana penundaan. Namun Presiden tetap menekankan bahwa semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi. Pernyataan Presiden ini sedianya menjadi muara yang mengakhiri pro dan kontra kalender pemilu 2014 mendatang. Patuh dan tunduk sedianya menjadi kunci dalam setiap permasalahan di negeri berlandaskan demokrasi. Pemirsa, langsung saja kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Chairul Umam, pengamat komunikasi politik, dan Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Mas Bram. Selamat malam Mas Bram. Ya, semoga sehat selalu. Saya ke Mas Chairul terlebih dahulu. Mas Chairul, kalau soal konstitusi disebutkan Presiden taat konstitusi. Jadi dalam bayangan saya sebetulnya apakah ini masih negotiable bahwa pada akhirnya jika amandemen mungkin dilakukan, segala sesuatunya bisa tetap dilakukan atas dasar konstitusi? Iya, di dalam konteks hukum dan juga konteks politik dan juga demokrasi, tentu konstitusi itu bukan sebagai harga mati. Artinya dia adalah mekanisme aturan bermain dalam konteks bernegara, tetapi dia bukan sesuatu yang vakum dan kemudian haram untuk diamandemen dan diubah. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus memahami bahwa konstitusi adalah aturan main yang tidak bisa dikooptasi, dipermainkan atau disesuaikan dengan kepentingan ekonomi politik suatu pihak tertentu. Artinya apa? Menegakkan konstitusi memang betul-betul membutuhkan kesadaran tinggi dan juga kedisiplinan dari seluruh stakeholders politik yang ada. Nah, yang menjadi kendala adalah di level ini, statement Presiden saya pikir tidak masalah. Tetapi ketika kemudian elemen di sekitarnya mengatasnamakan otoritas, restu, dan juga yang restu dari Presiden misalnya, untuk melakukan operasi politik ini, ya kalau misalnya kita lihat cukup sistematis operasinya Mas Bram. Mulai dari statement menteri, kemudian statement ketua umum partai, 3 partai, kemudian statement dari sejumlah ormas, organisasi masyarakat. Iya. Artinya apa? Elemen ini kemudian menunjukkan bahwa bukan statement yang sporadis. Diindikasikan kalangan masyarakat sipil meyakini bahwa ini adalah sebuah operasi politik yang serius dan sifatnya testing the water. Kalau kekuatan politiknya terkonsolidasi, diyakini betul proses operasi politiknya akan terus berjalan. Tetapi kenapa kemudian misal Pak Presiden seolah-olah kemudian bersikap misalnya yang lebih moderat gitu ya? Iya.
most likely ya karena kekuatan politiknya tidak terkonsolidasi. Iya. Nah, oleh karena itu strategi seperti ini harus diantisipasi. Maka sejak awal, Mas Bram, jika memang Pak Presiden tidak ingin melakukan itu, klarifikasi dengan jelas, dengan tegas dari awal. Jangan biarkan ini berkembang menjadi isu liar. Demikian, Mas Bram. Oke, jangan biarkan berkembang sebagai isu liar. Itu menjadi poin yang hendaknya harus ditanggapi oleh Bang Abalin. Bagaimana tanggapan Anda? Oke. Sepanjang sejarah Republik Indonesia pemilu, baru kali ini orang itu seperti ada suasana baru atau tidak tahu dari mana paham seperti hari ini ya. Kalau Presiden dan pemerintah itu tidak punya konsentrasi terhadap pelaksanaan pemilu 2024, kemarin kita sepakat loh, ya, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk datang bersama-sama dengan KPU dan membicarakan dan menetapkan, ingat kalimat saya, menetapkan tanggal 14 Februari 2024 pelaksanaan pemilu nanti nih. Yang kedua, kalau orang Islam itu dia bersumpah demi Allah, itu sama maknanya Bram dengan demi Allah, wallahi wabillahi watallahi. Tolong pikirkan kalimat-kalimat ini dengan baik. Di mana logikanya kita bisa mengambil benang merah, benang biru, benang hijau, benang coklatnya. Kalau orang berdiskusi di alam demokrasi, pimpinan partai politik yang ada di parlemen, anggota DPR, berdiskusi, berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Hari ini, tapi kok bisa orang arahkan kepada presiden, itu di mana logikanya itu? Sementara Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menjelaskan tentang, coba lihat pasal 7 itu. Dia hanya menyebutkan tentang presiden itu dapat dipilih kembali untuk 1 kali lagi. Artinya apa? 2 periode. Orang tidak bicara tentang perpanjangan. Orang tidak bicara lagi tentang 3 periode. Makanya saya bilang kalau dalam berpolitik itu membutuhkan kepiawaian. Dalam berpolitik itu membutuhkan kesantunan. Jangan radikal dalam berpolitik. Anda ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya tidak ada termaksud niatan dari Pak Jokowi pun untuk Anda ya disodor-sodorkan begitu untuk tetap memperpanjang masa jabatannya. Pasti, itu pasti. Anda bisa bayangkan loh Bram, ini kita sekarang lagi mendesain pandemi kepada endemi. Itu tidak gampang. Kita sedang mendesain dan mempersiapkan banyak sekali. Ada lebih kurang sekian ada ya program-program strategis nasional yang sedang dilakukan oleh Presiden karena 2024 akan selesai. Bos, kita punya tanggung jawab memberikan pendidikan kepada setiap orang yang menonton, minimal nonton Abraham malam ini untuk mencerahkan mereka. Jangan bikin gaduh deh. Itu yang saya bilang, jangan radikal dalam berpolitik. Pakai narasi yang bagus itu semua. Saya ke Mas Khairul. Mas Khairul, soal mencerahkan. Nah, saya ingin dicerahkan juga soal konsep politik bahwa gagasan maupun percakapan politik itu nggak muncul begitu saja, nggak muncul tiba-tiba. Selalu ada intrik, selalu ada kepentingan di baliknya. Jadi kalau saya mau tanya, ini kepentingan siapa? Ya, justru disitulah kemudian transparansi dan juga akuntabilitas kekuasaan itu harus dijalankan. Kita tentu husnuzon, Bang Abalin, apa kalau misal disampaikan oleh Pak Presiden ingin firm kepada konstitusi, tentu harus clear dari awal. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah evaluasi total terhadap pihak-pihak di lingkaran Presiden yang mencoba mengatasnamakan dan juga membajak kewenangan Presiden. Saya merasa sudah direstui, diokekan oleh Presiden. Dan mohon maaf Mas Khairul, evaluasi apa yang Anda maksudkan? Karena kan pada akhirnya kan tugas utama Presiden tidak untuk mengendalikan partai-partai pendukungnya tentu saja, tapi dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat untuk urusan kenegaraan dan pemerintahan. Betul, tetapi dalam konteks ini, kalau misal ada pihak-pihak, ini disampaikan loh oleh Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang mengatakan bahwa ada menteri senior misalnya di lingkaran kekuasaan, yang kemudian merasa mendapatkan mandat untuk menjalankan operasi ini. Artinya apa? Peringatan paling tidak. Kalau misal memang tidak firm, stop dari awal. Jangan kemudian dikembangkan. Kenapa kemudian, Mas Bram, masyarakat sipil mencoba untuk berhati-hati. Antara tidak husnudon, antara tidak suudon, tetapi juga terus berhati-hati. Karena pengalaman berkali-kali. Apa yang terjadi? Aspirasi publik terkait dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba,
Ketika masyarakat berharap ada perpu, penolakan luar biasa, mahasiswa turun. Kemudian dari berbagai elemen masyarakat sipil disampaikan kepada Presiden. Presiden mengatakan saya akan keluarkan Termasuk perpu. koalisi Spiring berdua ada maksud? Ketika kemudian gerakan politik sudah melemah, maka kemudian kita Presiden juga berubah. Artinya apa? Kami percaya di level ini bahwa political will of the top political leader adalah kuncinya. Nah, yang ingin kita lakukan menetralisir elemen-elemen yang melakukan permufakat jahat di sekitar Presiden. Dan kita sangat berharap Pak Presiden paham situasi itu dan menetralisir itu. Yakin Bang Abalin juga kemudian mampu berpikir jernih. Ada elemen-elemen semacam itu dan itu perlu netralisir dengan baik. Sudah disinggung. Ini sebetulnya urusan orang sekitar Presiden dan hadir pada kita dalam dialog kali ini orang di sekitar Presiden. Bang Ali Muhtar Ngabalin, ini disebutkan jangan-jangan kesalahan Anda ini Bang. Anda orang di sekitar Presiden. Atau Anda jangan-jangan nggak bisa menertibkan teman-teman Anda sebelah kiri kanan Anda. Kita hidup di alam demokrasi. Jangan keliru loh. Kita hidup di alam demokrasi. Siapa boleh saja berpikir dan kebebasan berekspresi, berpendapat itu diatur loh dalam undang-undang. Ya tentu. Artinya apa? Siapa saja boleh berpikir. Apakah semua orang yang berpikir tentang 3 periode perpanjangan dan lain-lain itu merusak negeri ini atau langsung jadi gempa bumi? Termasuk jangan-jangan ada yang berpikir seumur hidup juga itu Bang. Yang bicara itu adalah pimpinan partai politik. Mereka yang bicara itu adalah anggota parlemen. Atau mereka yang bicara itu adalah anggota partai politik. Kasih tahu sama saya unsur demokrasi mana yang bertentangan kalau mereka bicara tentang masalah itu. Biarkan mereka bicara di Senayan. Jangan dibawa-bawa ini barang ke istana dan Jokowi. Itu yang saya keberatan karena saya tahu benar agenda Presiden Joko Widodo. Saya tahu benar betapa luar biasanya agenda-agenda yang sedang dikerjakan untuk menyelesaikan tugas-tugas Presiden sampai dengan 2024. Makanya itu tahapan-tahapan pemilu dengan kesepakatan melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari 2024 itu sudah selesai. Jadi kita tidak boleh menggunakan ruang publik dengan cara-cara radikal, memaksakan orang karena kita punya kepentingan, kita juga punya gagasan. Bung, ini alam demokrasi bukan? Negara kita negara demokrasi. Bang Ngabalin, mohon maaf ya, tapi kan bukan negara, bukan otoriter. Sebentar Bang Ngabalin. Kita gunakan diksi dan narasi agar jangan juga nanti caranya memaksakan orang. Bang Ngabalin. Kalau berkali-kali kan Presiden juga sudah menyinggung soal perpanjangan masa jabatan 3 periode dan lain sebagainya kan ini menjerumuskan. Harusnya memang yang teriak pertama kali ketika memang urusan ini ataupun ide-ide tersebut muncul ya ada-ada saja kan sebetulnya yang bisa bela Presiden dalam hal ini termasuk Anda misalnya. Bahwa disebutkan menampar wajahnya, menjerumuskan beliau, cari muka dan lain sebagainya. Artinya dari awal mereka-mereka yang ada di sekitaran atau partai pendukung ini tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kaitannya. Ya namanya juga partai politik, Bram. Ini kan partai politik. Mereka ini partai politik dijamin oleh undang-undang, mereka independen. Kalau dia berkoalisi maka dia bisa bicara dengan pemerintah. Kalau dia mengusulkan kepada, kan kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari DPR dan DPD. Apakah dengan mereka berpendapat ini kemudian Presiden bisa mengintervensi? Hey stop, jangan bicara dan segala macam. Tidak mungkin. Ini alam demokrasi. Ada urusan apa Presiden masuk di wilayah-wilayah itu? Itu loh. Jadi kami mau tegaskan satu hal clear ya bahwa apapun yang disampaikan Presiden termasuk statementnya hari ini di Kompas hari ini disebutkan bahwa yang bersangkutan taat konstitusi artinya semuanya tidak ada urusan dengan perpanjangan maupun 3 periode dan lain sebagainya. Ya, udah kelar. Nggak usah ganggu Jokowi intinya, Bram. Kasih tahu kepada semua orang. Nggak usah ganggu Jokowi. Udah, cukup. Itu kalimatnya. Nggak ada yang mau ganggu Pak Jokowi sebetulnya, Bang Ngabalin. Ini yang mau kita rawat demokrasi termasuk harapan Pak Jokowi. Jokowi lagi konsentrasi. Kita lihat bagaimana proses pembangunan dan kita awasin terus. Baik. Terima kasih Bang Ngabalin atas waktu Anda berdiskusi bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya.